Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 892-894. Di selatan Sungai Yangtze, ibu kota para kaisar, dan Aula Siuluo yang jauh dari laut, jaring-jaring tak kasat mata ini terjalin, dan cincin demi cincin menutupi laut. Namun, Kevin Ye, yang saat ini berada di laut, tidak jelas. Akhir pekan lainnya, di bawah sinar matahari yang cerah, Kevin Ye tinggal di kota langit, menikmati liburannya yang menyenangkan. Namun, di halaman kota langit, Howard Zhang dan Michael Liu tidak begitu bahagia. Karena awal liburan berarti dimulainya pelatihan iblis mereka. Meskipun itu hanya akhir pekan yang sederhana, Kevin Ye tidak bermaksud menghentikan pelatihan Howard Zhang dan Michael Liu. Tentu saja, Howard Zhang dan Michael Liu bekerja keras. Pedang dan tinju tidak dapat hidup di langit kota halaman yang bergema, itu adalah harimau. Saat ini, Howard Zhang telah mengalami banyak pertempuran, tetapi dia juga sangat berpengalaman. Kultivasinya yang kuat telah mencapai puncak gajah naga, alam bawaan setengah langkah. Bahkan Michael Liu merasakan aura dalam tubuhnya semakin hari semakin terkumpul, mencapai puncaknya. Di sisi lain taman, Kevin Ye bersandar malas di sofa, menikmati pelayanan dari Kesia dan Kli. Dan di sisi Kevin Ye juga ada seseorang, orang ini bukan orang lain, dia adalah Tommy Ye dari keluarga Ye. Saat ini, Tommy Ye sedang memakan kue-kue lembut di pinggir, dan melihat ke arah Howard Zhang dan Michael Liu yang tidak jauh dari situ. Ekspresinya tak terlukiskan. Setelah menggigit kue itu, Tommy Ye tersenyum dan bercanda kepada Kevin Ye, maaf, saudara. Kamu telah menjalani kehidupan yang nyaman. Koki Kekaisaran melayanimu dan dua wanita cantik melayanimu. Kadang-kadang kamu bisa menonton pertandingan bela diri. Tidak heran kamu tidak tertarik untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Jika aku tinggal di sini sedikit lebih lama, aku khawatir aku akan terlalu senang. Setelah itu, Tommy Ye menghela nafas dan berkata, lihatlah dirimu, dan pikirkan tentang kehidupan masa laluku. Sungguh sulit untuk memaksaku hidup sebelumnya. Satu suap akan berada di tangan kue osmanthus yang tersisa dan ditelannya, ekspresi Tommy Ye yang disebut hati yang buruk. Kepada Kevin Ye, tertawa dan menghibur Tommy Ye, dia berkata, ketika seseorang menjalani seluruh hidupnya, tanaman dan tanaman berada di musim gugur, ketika saatnya untuk bersenang-senang, dia harus menikmatinya sendiri. Mengenai hal-hal duniawi itu, biarkan dia pergi. Mengapa repot-repot menghancurkan hatiku dan merebus kepalaku untuk hal-hal itu? Tommy Ye mengunyah kata-kata Kevin Ye dan berkata dengan suara lembut, masuk akal, masuk akal. Meskipun Tommy Ye berkata demikian, Tommy Ye tahu bahwa kehidupan seperti ini adalah dewa yang tidak takut pada langit dan bumi di sekitarnya. Jika dia berubah menjadi orang lain, dia tidak akan menikmatinya. Setelah memikirkan situasinya sendiri, Tommy Ye sekali lagi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa Tommy Ye memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia tidak ingin membujuknya lagi. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pilihannya sendiri dan dia tidak dapat memaksanya untuk datang. Mengesampingkan topik pembicaraan, Kevin Ye tersenyum dan berkata kepada Tommy Ye, kakak, menurutku, kamu adalah orang yang gila berkelahi. Bagaimana kamu bisa duduk dengan tenang ketika kamu melihat Haozi dan Lao Liu saling bertarung hari ini? Apakah kamu tidak merasa gatal? Tommy Ye berkata sambil tersenyum, agak gatal. Tetapi kedua orang kecil itu tampaknya adalah adik laki-lakimu. Jika aku menyakiti mereka, aku khawatir kamu tidak akan mampu menghadapi mereka. Kevin Ye tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu khawatir tentang ini, tetapi kamu bisa melakukannya. Jika kamu dapat menyakiti mereka, mereka tidak pandai belajar dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tommy Ye akhirnya sadar kembali, tersenyum gembira, hei, aku sudah menunggumu mengucapkan kalimat ini. Karena kamu mengatakan itu, aku tidak diterima. Aku sudah berada di sini selama berhari-hari. Meskipun menikmati kebahagiaan adalah menikmati kebahagiaan, aku sudah lama tidak bergerak. Aku khawatir itu akan berkarat jika kamu tidak bergerak lagi. Tommy Ye telah berada di Kevin Ye selama 10 hari dan 8 hari, dan dia tidak dapat menahannya. Hanya saja itu berada di tanah orang lain, dan Tommy Ye tidak bermaksud mengatakannya. Namun, karena Kevin Ye telah mengambil inisiatif untuk berbicara, Tommy Ye tidak sopan. Tommy Ye bahkan tidak berdiri. Tommy Ye adalah seorang sosok yang langsung menyerang Howard Zhang dan Michael Liu yang tidak jauh dari sana. Dan Kevin Ye menatap matanya, hanya mencibir dan berkata, orang gila yang bertarung layak menjadi orang gila yang bertarung.
Howard Zhang dan Michael Liu di sisi yang berlawanan tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka merasakan angin puyuh menyapu dan bergabung dengan lingkaran pertempuran. Howard Zhang dan Michael Liu yang masih dalam keadaan saling berhadapan, langsung bersemangat dan bergandengan tangan untuk melawan Tommy Ye. Hei, kalian berdua, ayo maju bersama. Tommy Ye bersemangat. Howard Zhang dan Michael Liu tidak sopan. Mereka melawan Tommy Ye. Wajar saja jika dua alam naga dan gajah bertarung melawan satu alam bawaan. Untungnya, baik Howard Zhang maupun Michael Liu tidak berlatih keterampilan dunia manusia, jadi mereka bisa mengimbanginya. Ketiga orang itu saling bertarung untuk saling menyerang. Kombinasi tinju, telapak tangan, dan ilmu pedang dapat dianggap bersinar. Namun, Kevin Ye di sisi ini selalu merasa kurang tertarik pada pertempuran, dan dua saudara perempuan keluarga Murong di belakangnya terpesona. Kesia memegang bahu Kevin Ye dan berkata, tubuhnya sangat anggun. Aku tidak menyangka pamanku terlihat lembut, tetapi dia juga memiliki karakter bawaan. Sejak Tommy Ye datang ke Kota Langit, ini adalah kedua kalinya. Tidak mengherankan jika gadis-gadis Murong tidak tahu. Mendengar pujian saudara perempuannya, Keli berkata dengan nada menghina yang tak tergoyahkan, bagaimana dengan kondisi bawaan? Paling banter, itu hanya tahap awal bawaan. Apa hebatnya itu? Aku bisa memukulnya 2 kali. Keli. Kesia memarahi dengan tidak senang, lalu menoleh untuk melihat Kevin Ye, karena takut Kevin Ye akan marah. Namun, Kevin Ye tampaknya masih tidak memiliki perubahan emosi, hanya senyum manja. Kalian berdua gadis kecil, kalian benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Mungkin karena aku telah mempelajari Taoisme di Gunung Kunlun untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu 4 kata, berbahaya di dunia. Tetapi, bagus juga kalau kalian tidak bisa mengatakan bahwa kalian semua adalah pencapaian dari puncak Tianyuan, dan kalian hampir tidak bisa melihatnya. Kemudian, Kevin Ye tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, baiklah, kalian berdua gadis kecil sudah lama di sini, tetapi kemajuan kultivasi ini benar-benar terlalu lambat. Mulai malam ini, aku akan membimbing kalian secara pribadi dan mengajari kalian satu set formasi pedang. Dengan begitu, kalian dapat memiliki peran pertahanan diri di masa depan, setidaknya kalian tidak akan diganggu. Mendengar kata-kata Kevin Ye, reaksi Keli terhadap kedua saudari itu sangat berbeda. Keli ceroboh. Dia tidak berharap terlalu banyak. Ketika dia mendengar bahwa Kevin Ye akan mengarahkan formasi pedang mereka, dia melompat dengan gembira, benarkah? Guru, sangat baik hati Anda membimbing kami secara langsung. Namun, Kesia menahan diri. Perhatiannya sama sekali tidak tertuju pada formasi pedang, tetapi pada kata-kata Kevin Ye, mengembara di masa depan. Pada saat itu, pikiran Kesia tiba-tiba tenggelam, dan ekspresinya tiba-tiba hilang. Di masa depan, apakah Tuan akan mengusir kita untuk pergi? Namun, Kevin Ye sama sekali tidak memperhatikan fluktuasi suasana hati Kesia. Sebaliknya, dia berbalik dan duduk dari kursi malas, menyipitkan matanya dan mengendus dengan keras di ujung hidungnya. Ekspresinya sangat aneh. Keli menatap Kevin Ye dan berkata, Tuan, apa yang Anda cium? Apakah Tuan Liu membakar makanannya? Kevin Ye mencibir dan melirik ke gerbang vilanya, gadis Keli, itu bukan nasi yang terbakar. Tetapi seorang tamu tak terduga datang ke pintu kami dengan roh jahat yang kuat. Keli mengerutkan mulutnya dan mengendus seperti Kevin Ye, tetapi dia tidak mencium apapun. Hanya cara yang aneh, dari mana datangnya? Mengapa saya tidak mendengarnya? Bab 893. Muqian tidak merasa ada yang salah dengan dirinya, tetapi dia tidak merasa ada yang salah dengan dirinya. Menurut pendapat Kevin Ye, meskipun iblis yang berkeliaran di depan rumahnya tidak setingkat iblis surgawi, setidaknya itu adalah iblis besar, puncak keabadian manusia di dunia. Harus dikatakan bahwa penilaian Kevin Ye cukup akurat. Saat ini, ada seorang sosok yang berkeliaran di gerbang kota langit Kevin Ye, dan dia masih seorang wanita. Wanita itu adalah sosok yang sombong, dan wajahnya yang halus tampak seperti baru berusia awal 20-an. Tetapi gaun ini sama sekali tidak seperti kecantikan kota. Wanita itu mengenakan rok kasa ungu yang indah, buah merah, dan kakinya terekspos di udara, dan sepasang bahu yang harum menjulang di tulang belikatnya. Meskipun riasannya tebal, itu sangat indah, terutama mata yang indah yang menarik jiwa orang-orang. Tampaknya orang tidak bisa melupakannya sekilas. Gadis itu berlama-lama di luar kota di langit, matanya menyipit, dan dia tampak seperti rubah. Melihat cahaya yang bersinar di kota langit, gadis itu menutup mulutnya sambil tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka ada tempat yang begitu abadi di dunia ini.
Tempat ini juga luar biasa. Susunan ini tertata dengan baik, yang tidak kalah dengan susunan Pulau Jinyao. Tampaknya orang kecil yang tinggal di dalamnya luar biasa. Tidak heran aku tidak bisa mengabaikannya. Hehe, tidak apa-apa. Biarkan aku mencoba metode orang kecil ini. Wanita itu tersenyum, dan kemudian tampak yakin, tubuh terbang dengan kekuatan sihir yang kuat akan menerobos susunan dan memasuki villa. Tetapi sebelum gadis itu bisa menyentuh susunan besar di villa itu, dia merasakan aura antara langit dan bumi tiba-tiba mengencang dan berkontraksi dengan hebat. Melihat ke atas lagi, sebenarnya ada cetakan tangan Buddha berhuruf emas di atas kota langit. Gadis itu terkejut dan langsung terkikik, kekuatan sihir Buddha, cetakan tangan Buddha raksasa, sungguh orang kecil yang ganas. Berkata, tubuh gadis itu tergantung di udara, lambaian tangan giok, seluruh tubuh menggulung sapu tangan sutra ke atas dan ke bawah, dengan cantik berkata, berikan padaku yang rusak. Kilatan cahaya tepat berada di segel bergamot yang besar. Tiba-tiba, cahaya keemasan itu menghilang. Gadis itu berkata dengan sedikit nakal, hehe, anak kecil, aku mengerti bagaimana kamu bisa melakukannya. Di kota langit, Kevin Ye, yang sedang berbaring di kursi malas, berdiri perlahan dari kursi dan melihat ke pintu. Tampaknya ada secercah minat. Mudah sekali mencairkan sidik jari Buddha raksasaku. Sepertinya level iblis ini tidak rendah. Menarik. Sangat menarik. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye tiba-tiba tenggelam lagi, tetapi bagaimana dia bisa merasa begitu akrab dengan kekuatan iblisnya? Siapa itu? Pada saat yang sama, Kevin Ye terkejut. Di luar kota langit, roh jahat yang kuat dikirim lagi. Dia datang ke arah Kevin Ye. Kevin Ye mencibir dan berkata, karena kamu ingin mencoba metode kursi ini, maka kursi ini akan menemanimu bermain dengan baik. Berbicara, Kevin Ye duduk di tanah dengan kakinya berputar-putar. Dengan munculnya aura kacau, dua cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya, satu adalah cahaya Buddha emas, yang lainnya adalah cahaya sihir hitam. Di atas kedua cahaya ini, ada cahaya susu, yang merupakan cahaya Tao milik Kevin Ye sendiri. Ketiga sinar cahaya dipancarkan bersama-sama, dan roh jahat di luar saling berhadapan. Jejak Buddha, jejak iblis besar, dan jejak Daozong yang bebas debu tiba-tiba muncul di luar villa. Dari kiri, kanan, dan atas, gadis di luar pintu tersentak. Dengan keringat yang menetes dan bibir merah yang menggigit, gadis itu berseru, siapa lelaki kecil di dalam? Seberapa familiarkah aura angkuh ini? Alasan mengapa Kevin Ye disebut sebagai orang abadi pertama di 9 alam di negeri dongeng adalah karena ia tidak hanya mempraktikkan metode pikiran tertinggi Taoisme, tetapi juga mempelajari keterampilan Buddhisme dan demonisme. Sekarang Kevin Ye telah mempraktikkan teknik terlarang 9 dunia dan 9 putaran dewa dan iblis. Dengan bantuan aura kacau, ia dapat menggunakan keterampilan ini dengan lebih mudah. Roh jahat yang kuat di luar kota langit dan 3 kebenaran Buddhisme, Taoisme, dan iblis di kota langit saling berhadapan. Meskipun kedua belah pihak tampaknya ceroboh, tetapi sedikit lemah, itu bisa menjadi bencana. Howard Zhang, Michael Liu dan Tommy Ye, yang masih berada di kota langit, dikejutkan oleh momentum yang kuat dan dengan cepat mengambil kembali tubuh mereka sendiri. Ketiganya berbalik dan mengelilingi Kevin Ye yang sedang duduk di tanah, dalam posisi surga, bumi, dan manusia. Howard Zhang dan Michael Liu terkejut melihat segala macam sorotan cahaya di belakang Kevin Ye, tetapi mereka tidak terkejut. Namun, Tommy Ye belum pernah melihatnya sebelumnya. Beberapa dari mereka melihat ke arah Kesia dan Kelidau di sisi lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dua gadis kecil, aku minta maaf, ada apa dengan saudaraku? Tidak apa-apa. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Keli bergumam dan tidak tahu mengapa. Kemudian Kesia berkata dengan tenang, Tuan, jangan tidak sabar. Tuan baik-baik saja. Hanya saja Tuan merasakan roh jahat yang kuat di pintu villa, jadi dia hanya duduk di tanah dan merapal sihir. Roh jahat. Apakah kamu bercanda? Akan ada monster di dunia. Tommy Ye, Howard Zhang dan Michael Liu berbicara hampir bersamaan. Meskipun mereka adalah 3 pria hebat, saya khawatir mereka tidak sebaik saudara perempuan Murong dalam hal pemahaman mereka tentang iblis. Para saudari dari keluarga Murong tumbuh di Gunung Kunlun ketika mereka masih muda. Mereka sangat akrab dengan iblis yang tercatat dalam kitab suci Kunlun. Atau lebih tepatnya, para saudari dari keluarga Murong percaya bahwa ada iblis di dunia, tetapi Tommy Ye tidak percaya sama sekali. Terutama Tommy Ye, yang lahir di ketentaraan, tidak pernah mendengar hal-hal seperti iblis.
Ketika ketiga orang itu saling memandang dan tidak tahu bagaimana menghadapinya, mereka merasakan tanah berguncang di bawah kaki mereka. Kemudian terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, gemuruh pada saat yang sama, Kevin Ye, yang telah duduk tegak, tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang dalam melesat keluar seperti kilat, aku tidak bisa menahannya. Aku ingin melihat apa noumenonmu. Di mata Kevin Ye, Tommy Ye, Howard Zhang dan Michael Liu bingung. Pemandangan aneh itu muncul kembali. Tommy Ye, Howard Zhang dan Michael Liu hampir terkejut menemukan bahwa di luar tembok villa di kota langit, yang tingginya 5 meter, beberapa benda berbulu putih terus bergulir. Dan kemudian, sepasang mata besar menyipit, memperlihatkan cahaya aneh. Kepala putih besar itu bengkok, muncul di langit-langit kota langit, yang jelas, adalah wajah rubah. Sial, apa-apaan ini? Itu benar. Sungguh menakutkan sampai mati. Michael Liu tertegun dan mundur beberapa langkah. Howard Zhang terdiam, menelan ludahnya, dan bergumam, ada monster, ada monster. Bab 894. Adegan mengerikan di kota langit itu tidak hanya membuat Howard Zhang, Michael Liu, dan Tommy Ye takut, tetapi juga membuat para saudari Murong yang memiliki sedikit pengetahuan tentang monster menjadi takut. Itu disebut aib Huarong. Mengenal monster dan melihat monster adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana mungkin monster yang tercatat dalam buku-buku kuno dan ketika Anda melihat monster dengan mata kepala sendiri, dapatkah ketakutan itu sama? Saat ini, yang paling terdiam adalah Tommy Ye. Pendidikan masa kecil Tommy Ye tidak boleh dikacaukan oleh kekuatan aneh. Sekarang, Tommy Ye bingung, karena pandangan dunianya telah diinjak-injak sepenuhnya, dan tidak ada yang tersisa. Iblis. Bagaimana mungkin? Apakah benar-benar ada monster di dunia ini? Tommy Ye tergagap dan bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Menjadi Kevin Ye, ledakan ejekan berkata, rubah iblis ekor 9, ternyata rubah iblis ekor 9. Setelah bergumam sendiri, Kevin Ye tiba-tiba terdiam beberapa saat dan menyadari ada yang tidak beres. Tidak, aura dunia manusia sangat tipis, bagaimana mungkin ada rubah berekor 9? Lihat penampilan orang ini. Dia setidaknya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Apakah dia spesies berbeda yang tersisa dari negeri dongeng ke dunia manusia? Tapi apa yang dia berikan kepadaku cukup familiar. Kevin Ye berkata, rubah iblis di pintu itu tidak pernah berhenti, dua cakar seputih salju telah diletakkan di dinding kota langit. Kevin Ye dengan cepat berkata, tidak, dia ingin menghentikan pertempuran. Saat berkata, Kevin Ye menggerakkan jarinya sedikit, seberkas cahaya menyala, langsung menuju kepala rubah iblis itu dan pergi. Rubah itu juga pintar dan dengan cepat mengecilkan kepalanya. Dan saat berikutnya, Kevin Ye telah menghilang di kota langit, dan meninggalkan sebuah kalimat, kamu tunggu di sini, aku akan datang saat aku pergi. Jelas, Kevin Ye ingin menarik rubah itu ke tempat lain. Dan Leng-Leng yang konyol menatap langit yang jauh untuk waktu yang lama, Tommy Ye baru saja kembali kepada Tuhan. Melihat Kevin Ye, yang menghilang dari kota langit, dan rubah putih besar, Tommy Ye menyadari bahwa dia dan Kevin Ye adalah dua orang yang berbeda. Pemuda yang cerdas itu kini telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapainya. Saat ini, Tommy Ye juga mengerti mengapa Kevin Ye meremehkan keluarga Ye, ibu kota kaisar. Seseorang yang dapat memanjat puncak gunung secara alami meremehkan posisi lereng gunung. Itu seperti dewa yang melihat semut. Saat Kevin Ye berubah menjadi cahaya dan pergi, tekanan dari rubah ekor 9 hilang. Noumenon berubah menjadi dewasa lagi. Gadis itu menyipitkan mata, dan wajahnya yang cantik sedikit cemberut. Dia berkata dengan lembut, pria kecil yang galak. Setelah menghela nafas, gadis itu tidak menyerah, berubah menjadi cahaya putih, dan mengejarnya. Kecepatan Kevin Ye tidak cepat, bahkan sengaja melambat, menunggu rubah di belakangnya. Dua cahaya dan bayangan datang ke Gunung Soyang dalam waktu singkat. Kevin Ye tersenyum lebar, berdiri di tepi mata air yang pernah mandi, dan telah memperhatikan gadis itu jatuh dari langit. Pada saat ini, Kevin Ye dapat melihat wajah gadis itu. Kulit gadis itu seperti salju, wajahnya seperti batu giok, dan jari-jarinya yang seperti bawang hijau putih dan panjang. Mata bintangnya berbinar-binar, dan dia terlihat sangat cantik. Tetapi saat ini, gadis itu tidak mampu bersikap setengah licik di hadapan Kevin Ye. Sebaliknya, dia tampak cemberut. Hanya saja ekspresi itu menambah sedikit keindahan di mata Kevin Ye. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, dan gadis itu kemudian berkata, anak kecil, akulah yang meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa kultivasimu telah mencapai keadaan yang menyeluruh. Kamu bukan manusia di dunia ini, seperti yang aku duga. Siapa kamu?
Kevin Ye tidak bisa lebih mengenal suara gadis itu yang jernih, manis dan menawan. Ketika Kevin Ye melihat wajah gadis itu, dia mengenalinya. Tampaknya saat itu, rubah ekor 9 ini hanyalah rubah yang sederhana dan cantik, tetapi sudah tidak terlihat selama ribuan tahun, tetapi semakin melangkah maju ke jalan ratu. Dengan senyum dan sorot mata yang tajam, Kevin Ye tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung. Di dunia 9 area terlarang, dia bisa bertemu dengan kenalan lama. Suaranya sedikit sembrono. Kevin Ye menyipitkan mata dan tertawa, lalu dengan lembut mendekati gadis itu, bermain-main dengan baunya, rubah kecil, kau bisa dikatakan sebagai leluhur di dunia ini. Namun, di usiamu, sepertinya tidak cukup untuk memanggilku anak kecil. Kata-kata besar tidak memfitnah. Gadis itu merasa malu dan marah lagi, tetapi tatapannya ke mata Kevin Ye menjadi semakin aneh, terutama mata Kevin Ye yang dalam, yang sepertinya membuatnya teringat pada seseorang yang muncul begitu saja. Tiba-tiba, gadis itu merasa hatinya sedikit bergetar. Melihat gadis di sisi yang berlawanan memiliki beberapa tonjolan kayu, Kevin Ye terus bercanda, rubah kecil, jika kau ingat dengan benar, kau seharusnya kembali ke makam Xuan Yuan untuk terus berlatih setelah perang Feng Shen. Bagaimana kau bisa datang ke dunia ini sekarang? Awalnya gadis itu masih ragu dengan identitas Kevin Ye, tetapi mendengarkan kata-kata Kevin Ye dari kakinya sendiri, rok ungu gadis itu menggigil. Yang dulunya hanya mata cemberut kini berubah menjadi ketakutan. Kamu, siapa kamu, bagaimana kamu mengenalku? Saat dia berbicara, gadis itu mundur 2 langkah. Dan Kevin Ye semakin bangga, maju 2 langkah, dengan berani mengulurkan tangannya, mencubit dagu gadis itu yang halus, tutut, kursi ini secara alami mengenalmu. Meskipun kami belum melihatmu selama ribuan tahun, kamu masih terlihat sama, hanya dari seorang gadis yang tidak tahu apa-apa menjadi wanita yang dewasa. Mungkin sekarang gadis itu masih memiliki keberanian untuk berjabat tangan dengan Kevin Ye. Namun, dengan Kevin Ye yang semakin tidak bermoral, gadis itu semakin takut dan tidak berani bergerak. Dia hanya bisa membiarkan Kevin Ye melakukannya. Melihat Kevin Ye dengan ketakutan, gadis itu masih terhuyung-huyung dan berkata, siapa kamu? Tidak mungkin. Jika kamu dari negeri dongeng, mengapa aku tidak memiliki kesan apapun tentangmu? Kamu berbohong padaku. Kamu pasti berbohong padaku. Kevin Ye berpura-pura sedih dan berkata, kamu adalah gadis kecil yang tidak berperasaan yang melupakan kursi ini begitu cepat. Tidakkah kau ingat bahwa di Gunung Biyun, Gua Wuji, kau dan kursi ini pernah mengalami masa-masa embun? Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye melanjutkan, selain itu, kau mendambakan kemakmuran dunia pada tahun-tahun itu. Jika kau tidak memohon belas kasihan di depan Xuan Yuan, kau akan berada di tempat yang berbeda. Bagaimana kau masih bisa hidup bahagia hari ini? Gunung Biyun, Gua Wuji, Kaisar Kuning Xuan Yuan, yang merupakan hal yang sangat jauh bagi gadis itu, tetapi sekarang setelah sedikit bersama Kevin Ye, gadis itu tampaknya mengingat semuanya. Pikirkan masa lalu yang luas itu, pikirkan masa-masa pesta pora itu, juga pikirkan pria lembut Jenderal Giok itu. Namun, ketika air mata dan tenggorokan gadis muda itu tercekat, menatap Kevin Ye, suara seruan tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Monster berani menerobos masuk ke Gunung Souyangku tanpa izin. Aku benar-benar ingin mati. Kemudian seluruh gunung-gunung Souyang bergetar. Satu persatu, mengenakan jubah Tao, bergegas keluar dari gunung dan hutan. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka dan mengepung Kevin Ye dan gadis itu. Adapun pemimpin pasangan Taois ini, tidak lain adalah kenalan lama Kevin Ye, Ziyang, yang memiliki rambut bangau dan wajah kekanak-kanakan.